Bukan. Saya mau bayangkan nanti di pengadilan ahli-ahli itu juga nggak bisa mengatakan ini asli. Hanya cuma UGM yang membandingkan bisa. saja. Bukan identik atau tidak. Kalau misalnya laboratorium. Iya, cuma mengatakan ini identik Pak, itu aja. Tapi tidak bisa membuktikan asli. Nggak bisa, hanya UGM yang bisa. Nggak bukan. Terus gini ya. Oke, baik. Cuman belum dijawab Prof. Effendi pertanyaan saya. Tadi saya kan tanya, Ya. kalau ternyata dilakukan di Badan Arsip, dilakukan lapor ulang, ternyata asli. Nah, saya bingungnya gini. Konsekuensinya gimana? Nggak, oke, saya Tadi setuju. kan Bapak asumsi semua tuh, nggak ada tanggal ini ujung palsu. Oke, Pak enggak ya. Jokowi suruh bikin jurnal gitu. Tapi kalau ternyata ini asli, apa konsekuensinya buat orang yang selama ini melempar isu? Pengen Iya, tahu. enggak, saya mau mengatakan begini, Badan Arsip, apakah kita anggap mereka punya kapabilitas dan kompetensi seperti ini? Kalau kita sama-sama sepakat iya, ayo, setuju kan? Hasil itu akan mempengaruhi selanjutnya. Apakah gugatan Anda lanjut dan mereka ini misalnya menanggung akibatnya, ya kan? Atau ada kebesaran jiwa dengan mengatakan saya yang terbukti benar, Anda tidak. Karena apa? Saya mau terakhir nih, sebetulnya tadi nggak mau, saya udah sedikit lagi, saya mau mengatakan ijazah itu kok sulit sekali diperlihatkan. Padahal setiap kali kita wisuda itu gembira ria kita. Gaudiamus igitu Juventus, artinya bergembira. Kalau alumnus asli bisa nyanyi ini. Tunjukkanlah ijazahmu, bergembiralah, tunjukkanlah ijazahmu. Tapi nggak apa-apa juga. Kalau di Arsip Nasional nanti mau dilakukan, mudah-mudahan bisa kita lakukan segera supaya jangan sampai awal 2036 lah, kurang lebih begitu. Baik. Oke. Saya berikan, oh ya Prof, silakan Prof. Terima kasih. Tadi saya mau terakhir sebenarnya Prof, buat penutup, tapi nggak apa-apa, mau sekarang aja, Ya, silakan. sedikit saja. Oke. Jadi begini, saya ingin mengenalkan teori hak. Immanuel Kant, John Locke itu menegaskan hak itu adalah kehormatan dan moral yang dipertahankan. Lawannya adalah pemaksaan kehendak. Itu lawan dari hak menurut teori ini. Jadi di sini telah terjadi pemaksaan dari dua belah pihak untuk masing-masing kepentingan. Oleh karena itu, saya dari awal memesankan tidak usah ke pengadilan, justru yang sebaliknya. Tidak usah pengadilan. Tidak usah, karena vonisnya, putusannya belum tentu diterima oleh masyarakat sosial. Ini kira-kira. Jadi tetap negara kita negara hukum, presidensial, maka Bapak bangsa adalah presiden yang memimpin ketika itu. Prof tetap berkesimpulan bahwa seharusnya Pak Prabowo yang memberikan abolisi. Akan Tidak usah selesai. pengadilan. Oke. Tentu Tapi belum tentu juga Prof. banyak, bukan. Tidak. Saya masih nggak percaya dengan ini akan selesai ketika abolisi muncul gitu kan. Daripada pemaksaan kehendak. Daripada pemaksaan. Oke, baik. Perlihatkan, tunjukkan, yang satu bertahan, yang lain menggunakan upaya lain. Jadi lebih baik bagi saya hentikan sengketa ini demi negara dan bangsa. Oke. Siapa Prof mau bilang ke siapa nih? Ke kubu dua kubu apa? Presiden bagi saya paling bertanggung jawab untuk ketenangan stabilitas nasional. Ya, baik. Karena yang bawa ke pengadilan bukan kami, mereka semua 9 kasus. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, baik. Baik. Silakan. Topi merah. Tadi Mas Bung Joshua, silakan. Cek. Baik. Mungkin sedikit saja itu kayak menanggapi dari Pak Andeswan yang Dumatno tadi ya. Jadi kita semua tahu kan kalau misalkan Iya ada dua ya, kalau ada garis sama soal yang Dumatno. Dumatnonya. Ya. Ya. Ini Anda mau komentar yang soal Dumatno? Ya. Oke. Ini kan semua perhitungan matematis ya. Tetapi ada misalkan kita semua beranggapan kalau 1 tambah 1 itu sama dengan 2 gitu kan. Tapi ada juga 1 tambah 1 sama dengan 10. Jika kita menggunakan basis biner. Iya. Nah, begitu juga. Nggak semua orang tahu, tapi hanya orang teknik atau orang matematik yang tahu. Basis bilangan biner ya. Ya. Iya, iya. Oke, Anda mengatakan apa di situ? Ya, begitu juga dalam penentuan similarity. Similarity. Ya, kemiripan. Kemiripan. Oke. Di situ kita menggunakan banyak basis, banyak machine learning kayak misalkan Fastnet, ArcNet atau yang lain gitu ya. Nah, ada juga perhitungan jaraknya. Itu ada 3, yaitu Euclidean distance, terus ada cosinus similarity sama Manhattan. Oke.
Jadi kemungkinannya itu sangat banyak untuk yang ini ngeklaim ini mirip, yang ini ngeklaim enggak. Ya intinya semua kemungkinan bisa lah. Ya, yang Basis itu harusnya itu adalah satu basis dan satu perhitungan perpanjangan dan satu lagi threshold. Threshold itu adalah ambang batas. Jadi itu kayak subjektivitas dari seorang developer untuk menentukan apakah 50% ke atas ini mirip atau 60% ke atas ini mirip gitu. Jadi toolsnya sama, alatnya sama, Ya. lalu kemudian diuji. Ya, diuji bareng. Simpelnya itu ya? Ya, simpelnya Karena, itu. oke, baik. Nah, terus tadi terkait retina ya Pak, retina algorithm ya. Kalau ya saya Retina ini maksudnya mau menyamakan antara matanya Pak Jokowi dengan mata Dumatno. tadi Pak Andi Aswan yang bilang tentang algoritma retina ya. Retina face. Retina face. Retina face, oke. Nah, saya jujur nggak tahu, tetapi kemungkinan itu masalah biometrik ya Pak, pembacaan biometriknya. Terus Biometrik, oke. Ya, kalau misalkan biometrik bisa kita duplikasi dengan gambar 2 dimensi, itu berarti kalau misalkan kita foto kayak gini, kita bisa ngebaca sidik jari kita atau apa gitu. Jadi sesuatu yang mungkin biometrik itu seharusnya tidak bisa dianalisa dengan fotonya gitu. Seperti itu. Oke, Situ aja. jadi Anda mau mematahkan apa yang disampaikan oleh Andi Azwan? mengkonfirmasi kalau aja. mematakan, harusnya juga bisa memberikan kita gambaran menggunakan Harusnya ahli sama Oke. ahli dong, ini nggak fair, Ya kan? nggak imbang. Oke. Oke. Ya Kamu kan? ahli developer Karena ya, Bung begini, Papir? Ya. Saya tampilkan itu. Pemrograman. Ya, algoritma yang berjalan. Ya, saya backgroundnya Nanti akan dijelaskan oleh Ya, oke. Joshua. Backgroundnya adalah programmer. saya ya pernah bekerja di pembuatan computer vision di dunia robotik dan analisa di dalam CCTV gitu. Jadi memang Analisis dalam CCTV, untuk menganalisa wajah orang dan plat nomor gitu. itu keahlian Anda. Bukan kalian pernah bekerja di situ. Iya, Sebenarnya artinya saya tidak ahli Anda punya apa-apa. expert di situ, Anda punya Ya, punya kelebihan pengetahuan di situ. Iya, oke. Nah, di situ kita bisa menilai kalau biometrik itu adalah hal yang unik dari setiap manusia. Betul. Nah, ketika biometrik itu bisa kita duplikasi hanya dengan memfoto, kita bisa ngefoto orang lalu kita ngebuka ponsel mereka dengan biometrik itu. Faktanya? Faktanya itu tidak bisa karena yang namanya sensor biometrik itu sangat rumit itunya, Oke. sensornya. Dalam konteks ini singkat saja apa yang Anda mau sampaikan tadi? Ya, untuk Konteks algoritma foto Dumatno tadi. yang apa namanya retina algorithm, saya sebenarnya belum paham bagaimana cara kerjanya. Tapi kalau misalkan Kalau nggak paham jangan bicara itu. retina Nggak biometrik, usah bicara itu. Apalagi Andi Aswan. kalau retina biometrik yang ya, dimaksud nggak itu paham. sangat tidak Ya, mungkin. Anda, Ya. saya tahu Anda nggak pernah melihat metode yang disampaikan oleh Andi Azwan tadi. Iya. Retina face itu baru. Iya, padahal Anda punya expertise di sana karena Anda pernah Iya. bekerja. Anda mengatakan Iya, itu. Oke, seperti baik. itu. Ya, kita hormati. Jadi dulu. paham lah aku. Jadi emang ya, dia mesti belajar itu. Iya. Retina face itu ya ditemukan oleh Ini ahli Imperial nih. College Sertifikasinya London. mana? Lu bisa ngomong dulu diem nggak? Lah iya. Gua mau ngomong. Lah iya. Mana sertifikasinya? Silakan Bang Joshua. Nggak, ya, oke. Silakan Bang Joshua. Baik, terima kasih. Iya. Ya. Ya, saya ingin menjelaskan bahwa apa yang kita lakukan di sini tadi, terutama yang umumnya berupa teknikal, saya luruskan lagi bahwa itu bukan digital forensik. Lebih Tidak dekat lagi, Mas. tidak membuktikan apapun, ya. Jadi digital forensik itu ilmu apa istilahnya ya, ilmu yang mempelajari bagaimana membuktikan sesuatu gitu ya, sehingga dia memiliki prosedur yang ketat, ya, tidak menggunakan sembarang objek, ya, seperti misalnya yang dari media sosial dan seterusnya. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman yang menganalisis bahwa itu palsu segala macam itu tidak bisa seperti itu. Bahkan ahli digital forensik sekalipun itu tidak bisa menyimpulkan ya sesuatu itu asli atau palsu sebenarnya. Ya, jadi gini, ketika Jadi, siapa misalnya yang bisa membuktikan kalau gitu? Fakta. Jadi misalnya ahli digital forensik hanya menyampaikan fakta-fakta digitalnya. Misalnya tadi, misalnya Roy Suryo tidak menemukan garis merahnya, ya faktanya tidak menemukan garis merahnya saja. Tapi yang menyimpulkan bahwa secara hukum bahwa itu asli atau palsu bukan Siapa ahli yang digital membuktikan forensik. dia? Bukan ahli digital forensik. Siapa? Ya orang yang mengeluarkannya, lembaga yang mengeluarkannya itu. Artinya nggak bisa diuji dong kalau begitu. Nah, gini, mereka hanya menguji keidentikannya.
dengan pembanding, kira-kira seperti itu. Sama seperti yang dilakukan oleh Lapor, ya. Jadi ketika misalnya Jadi gini bentar, Anda dengan sendirinya Anda menafikan Lapor dong. oh bukan, beda. Lapor Polri beda. tidak bisa menyatakan bahwa itu identik atau enggak. Oh bukan, saya hanya menyatakan identik atau tidak gitu ya, tetapi bukan menyatakan bahwa itu asli. Yang menyatakan asli yang mengeluarkannya. Oke. Nah, gini, dalam setiap pemeriksaan digital forensik kita berada di belakang lab, ya. Ketika ada barang bukti tertentu, kita hanya menyampaikan barang bukti ini melakukan komunikasi ke sana. Oke. Tidak menyatakan bahwa si dialah pelakunya, belum tentu. Nah. Ya, jadi dia hanya menyampaikan fakta-fakta digital yang ditemukannya. Jadi kalau misalnya ada, makanya Roy Suryo kenapa kena pasal-pasal tersebut misalnya ya dikenakan oleh ahli Tapi ITE. bukan Anda yang mengusulkan bukan, ya? ahli ITE. Saya bukan ahli ITE. Anda sama sekali nggak mengusulkan Mas? Enggak, saya ahli Ini digital clear. forensik. Jadi saya hanya meluruskan metode-metode digital forensik yang dilakukan oleh pakar-pakar tersebut Oke. yang menganggap dirinya pakar. Oke. Nah, yang perlu saya sampaikan adalah tadi laporan forensik itu hanya menyampaikan fakta-fakta digital. Ketika misalnya Roy Suryo hanya menyampaikan fakta-fakta digital, mungkin dia agak akan dikenakan pasal itu, ya kan? Kenapa? Karena dia tidak menyimpulkan, dia hanya menyampaikan ini berbeda loh dengan yang dianalisisnya, kira-kira seperti itu. Itu makanya ahli digital forensik tidak pernah menyimpulkan sebuah kasus, ya. Dia hanya menyampaikan fakta-fakta yang terkait kasus tersebut. Oke, karena bicara soal hukum nanti saya berikan kesempatan dikit ya soal itu. Ya. Oke, baik. Sudah? Aiman boleh titip nggak? Nanti kalau di pengadilan tetap para ahli yang dihadirkan juga tidak bisa membuktikan itu asli. Iya. Terus buat apa ini? Enggak, bukan, saya mau bayangkan nanti di pengadilan ahli-ahli itu juga nggak bisa mengatakan ini asli. Hanya cuma UGM yang membandingkan bisa. saja. Bukan Menurut- identik atau tidak. Kalau Ya. misalnya laboratorium, Iya, cuma mengatakan ini identik Pak, itu aja. Tapi tidak bisa membuktikan asli. Nggak bisa, hanya UGM yang bisa. Enggak, bukan. Enggak, bukan. Terus gini ya, Betul kan? saya, ntar Betul, dulu, hanya ntar UGM dulu. yang bisa. Enggak, Iya, saya tanya, iya, betul. iya, betul. Saya Hanya UGM yang bisa. ya yang lembaga yang mengeluarkannya. Hanya UGM yang Ya, bisa dalam kasus UGM, ini. Dalam kasus ini. Saya warga negara menunggu nih di pengadilan, Pak, gitu. Saya warga negara nunggu pengadilan. Terus pengadilan menghadirkan para ahli dari kedua belah pihak. Tapi Pak Yosua bilang ahli-ahli ini ndak bisa membuktikan bahwa ini asli. Ya. Terus saya ngarepin apa dari pengadilan? Maaf loh ini. Identik. Jadi ketika dikombinasikan bahwa ini identik, kemudian ada lembaga yang menyatakan bahwa ini asli, baru terkonfirmasi bahwa itu asli. Matilah kita. Gak bisa. Kenapa? Jadi ahli hanya bisa mengatakan ini identik. Oke. Laboratorium, Asli atau laboratorium. bukan? Ya, Asli atau laboratorium. bukan? Tanya UGM. Oke. Ada lagi, tanya Mas Roy Suryo. Ini asli atau bukan? Nggak bisa karena hanya UGM. Jadi semua ahli tidak bisa menyimpulkan, hanya UGM yang bisa menyimpulkan asli atau palsu. Gitu ya. Memang seperti itu. Iya. Memang seperti itu. Oke, ya oke kita hormati nggak apa.